kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, teman-teman semuanya, viewers Beyond Education di rumah. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan ilmunya ya. Karena kita selalu sharing-sharing 2 hari sekali. Cek aja, langsung aja notifikasinya dinyalakan. Kita akan sharing-sharing tentang parenting, motivasi, terus juga dunia pendidikan, atau ada kita juga sharing-sharing tentang topik yang dipertanyakan. Silakan kalau mau bertanya, langsung saja di link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya. Udah link deskripsi untuk bertanya ada, untuk bergabung di WA juga ada, untuk membaca artikel juga ada, seperti itu. Jadi langsung saja ya, diulik-ulik aja deskripsinya, diklik-klik saja, langsung dibaca-baca saja, semuanya gratis, disebarkan, silahkan sebanyak-banyaknya, karena kita memang berniat untuk bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kita bahas-bahas lagi pada pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? 2023 Pak. 2023. Biasanya ada semangat-semangat baru nih. Pastinya dong, semangat terus ya kan. Kan di awal tahun. Iya, kita motivasi baru. Makanya Beyond Education sering bahas tentang motivasi ya Pak ya. Ya, motivasi, parenting. Karena kalau misalnya maksudnya penting nggak sih Pak kiranya motivasi itu untuk kita? Perlu banget Gung. Karena kan manusia ini semangatnya naik turun. Apalagi pas nggak punya duit. Itu turun nyusuk. Itu sakitnya tuh di sini gitu. Nah makanya kita harus sering-sering dengan motivasi Gung. Karena kalau enggak, kita akan kurang bersemangat gitu dalam menjalani hari-hari kita. Makanya saya pribadi gitu ya. Meskipun kita di sini ya bisa dibilang jadi narasumber, tapi narasumber juga butuh dimotivasi gitu. Makanya saya juga sering mendengarkan motivasi dari orang lain. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau mendengarkan misalnya motivasi dari orang lain, kita kadang sulit gitu hanya mengandalkan diri sendiri Bung. Nah itu yang tadi saya bilang kan, motivasi kita naik turun. Makanya agar motivasi kita naik terus, ya kita juga harus mau mendengarkan kata-kata motivasi dari orang lain. Jadi kita juga harus mau belajar dari orang lain ya Pak ya. Benar. Jangan mengandalkan diri, itu yang mengandalkan diri sendiri itu menarik. Nah itu terlalu kepedean ya. Wah, motivasi terbaik adalah motivasi dari diri sendiri gitu kan. Iya, itu benar. Benar. Kan kita yang menjalani kan. Iya. Nah, tetapi agar kita bisa selalu on terus, kita butuh juga gitu penyemangat dari luar diri kita. Makanya kita juga mau dengerin Bung. Iya. Motivasi dari eksternal kita gitu. Iya, berarti yang di luar itu yang kita harus dengarkan itu adalah motivasi Pak ya. Iya. Tapi yang terjadi sekarang kan dari luar itu kebanyakan ya, ketika kita mendengar banyak dari luar, biasanya kita malah berbalik menjadi takut. Iya, bingung. Jadi bingung. Benar. Kebanyakan dengar motivasi atau misalnya dengar orang lain, jadi kok kita tuh jadi makin bingung gitu. Iya. Bagaimana dengan hal seperti itu, Pak? Ya benar, Gung. Kita makanya harus pintar gitu. Mencari sosok siapa yang ingin kita dengarkan motivasinya. Jadi jangan asal juga gitu. Kita ingin misalnya termotivasi gitu diri kita, tetapi kita salah orang gitu. Karena apa? Kalau kita salah orang, kita dengerin motivasinya, malahan kita bukan termotivasi ya, malah kita terdemotivasi, kita malah jadi nggak semangat. Misalnya ini adalah tokoh yang kita idolakan, pokoknya kata-kata dia tuh selalu kita dengarkan gitu. Nah, tapi kita tidak cermat gitu dengan tokoh ini gitu. Apakah tokoh ini bisa memberikan motivasi yang tepat buat kita gitu. Karena kalau kita tidak mencermati siapa yang memberikan motivasi, kita asal comot aja orangnya. Ini yang membuat kita itu selalu menangkap makna gitu. Iya, jadi semakin banyak yang kita dengerin malah semakin pusing gitu.
semakin pusing. Iya gitu, pendapat orang kan macam-macam ya, Iya. beda-beda ya. Cara suksesnya kan macam-macam. Macam-macam gitu kan ya. Nah, akhirnya kita mendengarkan banyak orang, kita bingung nih, cara sukses yang mana yang mau kita pilih gitu. Iya betul. Apalagi cara sukses yang mereka kadang ini ya kumandangkan gitu. Iya. Cara sukses yang instan misalnya, yang kaya dalam semalam gitu kan. Itu kayak candi Pak. Nah itu diperumpamakan kayak candi gitu. Nah makanya kita harus hati-hati gitu Iya. mendengarkan pendapat banyak orang. Kita harus pilih-pilih. Pilih juga, harus difilter ya Pak. Benar, harus difilter. Karena apa? Karena kalau kita hanya ingin dengar kata-kata yang membuai saja, kadang ini yang menusuk kita di belakang gitu. Iya. Karena kayak mengamankan diri kita gitu ya. Benar. Kayak kita tuh tenang aja gitu. Tahu-tahu aja hancur gitu. Pokoknya kalau mau sukses tuh nggak perlu kerja keras, berdoa aja, berdoa saja, banyakin sedekah gitu kan. Nah ini akhirnya menjadi bumerang gitu buat kita. Kita udah termakan gitu ya motivasi atau nasihat dari orang tersebut. Tetapi kok di dalam kehidupan kita sulit gitu. Kesuksesan itu menghampiri diri kita, Bang. Akhirnya kan kita lama-lama jadi nelangsa sendiri gitu. Di sini makanya kita harus hati-hati gitu, mendengarkan misalnya nasihat orang lain atau motivasi dari orang lain. Kita harus mau gitu, cermati siapa sih yang memberikan motivasi ini. Apakah dia seorang pelaku atau hanya sekedar motivator? Oh iya. Gitu ya, pelaku lebih sudah merasakan pengalaman. Benar. Kalau pelaku kan sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Dia sudah tahu gitu hal-hal apa yang perlu kita perhatikan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kan kalau motivator kan hanya sekedar memberikan motivasi gitu. Iya, yang misalnya yang dia baca-baca dari buku orang lain. Iya, benar. Dia hanya sekedar baca buku, ikut seminar, terus sudah berani-beraninya gitu memberikan motivasi ke banyak orang. Nah ini yang perlu kita hati-hati gitu. Apapun jenis motivasinya tuh. Kita harus lihat siapa nih yang memberikan motivasinya. Kalau memang dia seorang pelaku yang memiliki jam terbang yang tinggi gitu, baru boleh kita dengarkan motivasinya. Karena dia akan mengarahkan kita ke arah yang tepat gitu. Dia sudah merasakan gitu bagaimana ketika mengalami masalah dan bagaimana masalah itu dapat diatasi. Akhirnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, karena kan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Pastinya. Jadi ketika ada yang orang sudah berpengalaman, pasti dia mengarahkan sesuai dengan pengalamannya. Benar. Apalagi trouble-nya tuh sama kayak kita gitu. Benar. Kadang-kadang mirip-mirip gitu ya. Kayak kemarin nih, saya trial gitu ya, menjadi anak kuliah gitu. Ceritanya saya mau ngambil kuliah psikologi kan. Iya, sekali lagi. Pas di hari pertama kuliah, saya nggak tahu kenapa gitu di dalam